Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihah. Alhamdulillah. Ini pada hari ini insyaallah saya akan membahas satu topik ya tentang masalah keluarga. Masalah pengantin ya, masalah keluarga. So today I will talk I will discuss about the family the family matter This is because family one of the best gift from Allah as a Muslim nikmat yang sangat besar kita sebagai seorang Muslim itu adalah Allah memberikan nikmat berupa keluarga. With the family, this is one of the biggest nikmat guidance from Allah to us because it is mentioned in hadis bahwa disebutkan di dalam hadis bahwa agama itu disebutkan, saya bacakan hadisnya secara lebih lengkap hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa barang siapa yang diberi karunia oleh Allah seorang istri yang solehah, berarti Allah telah menolongnya untuk menyempurnakan setengah agamanya. Karena itu bertakwalah kepada Allah setengah sisanya. So when someone Allah have a family, have a solehah, a good wife, like Allah already give them half of din, half setengah agamanya, and he just need to complete it the half of them. Kenapa seperti itu? Ini nikmat Coba, tapi kadang-kadang orang tidak menyadari nikmat yang besar bahwa Allah menurunkan syariat tentang keluarga. Karena orang itu tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Jangankan di akhirat, di dunia. Kebahagiaan itu tidak akan pernah betul-betul sempurna. Tidak akan dapat ketenangan hidup kalau dia tidak berkeluarga. Karena ini takdir. Dan keluarga itu yang kemudian bagaimana bisa mendapatkan kebahagiaan dalam keluarga ketika dia tahu tentang agama ini. Karena dan dia dengan beragama ini, dengan berkeluarga itu, karena dengan mengamalkan sebagai seorang Muslim dalam keluarga itu, dia itu mendapatkan pahala yang juga sangat besar, yang tidak mungkin didapatkan kalau tidak berkeluarga. Tidak akan didapat. Coba, pahala seorang istri yang solehah, itu dari ngurus suami, dari ngurus keluarga, ngurus anak, itu tidak mungkin didapatkan dengan digantikan dengan ibadah yang lain. Tidak mungkin. Itu pahalanya besar sekali. Dan itu juga sumber kebahagiaan. Juga pahala seorang suami yang menafkahi keluarga, mengurus keluarga, dan lain-lain. Dan paham, tetapi dengan ini, maka akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Maka disebutkan seperti mendapatkan separuh dari agama. Half of din. Because
If you are married, you have family, you take care of family, really, Allah will give you a reward that you cannot get without merit. And Allah also mention like this dalam hadis tentang wanita soleha, ya disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya dunia itu adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita soleha. Ini luar biasa, coba perhiasan. Bandingkan perhiasan apa yang terbaik di dunia, rumah mewah, mobil Ferrari, kekayaan seperti apa, emas segitu banyak, itu tidak akan menjadi perhiasan yang lebih baik dari perhiasan ketika di dalam rumah itu dia mempunyai seorang istri yang soleha. Jadi ini perkara yang nikmat Allah yang besar. Makanya kalau zaman sekarang orang yang tidak mempelajari agama, ada pernikahan yang mungkin sampai laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, misalkan seperti itu. Artinya jauh sekali dari syariat agama, dia tidak akan mendapatkan kebahagiaan, tidak akan mendapatkan ketenangan pasti. Allah menurunkan syariat agama ini agar kita mendapat kebaikan dan kebahagiaan. Itu sudah pasti. Jadi ini yang ingin saya sampaikan karena pertama ini, sebagian orang menganggap ringan, menganggap sepele masalah pernikahan ini. Kadang-kadang ada orang yang dengan mudahnya bercerai. Ya, very easy. Some people, I meet some couple that's then divorce, ya, with very small reason. Something is could happen because they don't understand that marriage is very important thing in Islam. I give you di dalam Al-Quran gini, pernikahan itu disebut dengan misakon holido, misakon holido. Di dalam Al-Quran misakon holido itu disebutkan hanya 3 kali. 3 kali. Ini gambaran yang luar biasa tentang betapa pentingnya pernikahan itu. Jadi ada yang mau bacakan saya satu persatu dengan artinya. Jadi pertama adalah disebutkan di dalam Al-Quran, ya, surat An-Nisa ayat pernikahan itu yang disebutkan hanya misakon holiday itu disebutkan dalam 3 ayat saja di dalam Al-Quran. Pertama adalah di dalam surat An-Nisa ayat 21. Surat An-Nisa ayat 21. Boleh kalau ada yang baca dengan artinya, silakan. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. Artinya, bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul dengan yang lain sebagai suami istri, dan mereka, istri-istrimu, telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat. Ya, terus yang berikutnya silakan Anda baca Al-Ahzab ayat 7. Mungkin boleh siapa yang mau gantian. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id akhadna minan nabiyyina mitsaqahum wa minka wa min Nuhin wa Ibrahim wa Musa wa Isa ibn Maryam wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha. Ya, dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari nabi-nabi dan dari kamu, dari Nuh, Ibrahim, Musa, dan Isa putra Maryam,
dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh. Yang satu lagi Anissa 154, boleh kalau ada yang lainnya ada yang baca. Dan kami angkat gunung Sinai di atas mereka untuk menguatkan perjanjian mereka. Dan kami perintahkan kepada mereka, masukilah pintu gerbang Baitul Maqdis itu sambil bersujud. Dan kami perintahkan pula kepada mereka, janganlah kamu melanggar peraturan mengenai hari Sabat. Dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh. Oke. Jadi ini gini, di dalam surat An-Nisa disebutkan, dan mereka istri-istrimu telah mengambil dari kamu misakon ghalidha. So when we make a ijab qabul, the wife is get from the husband misakon ghalidha, very strong contract, very strong yeah. So like promise, because when a man make during the ijab qabul, he like promise, he will take care of the wife, because before who take care? The parents, the father, and then things to become transferred to the husband. So, and ini di sini digambarkan betapa tanggung jawab itu kuat, karena disebutkan dalam Al-Quran misakon ghalidha itu disebutkan cuma 3 kali. Satu, ketika perjanjian pernikahan. Yang kedua adalah apa? Ketika Allah membuat perjanjian dengan ulul azmi. Siapa ulul azmi? Nabi Muhammad SAW, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan Nabi Isa. Nabi yang paling utama. Perjanjian dengan Allah disebut dengan misakon ghalidha. Dan yang ketiga perjanjian Allah dengan Bani Israel. Ketika apa? Gunung Tur Sina itu di atas mereka. Ketika perjanjian itu, perjanjian yang sangat kuat. Yang seolah-olah kalau mereka akan mengingkari janji itu, maka gunung itu akan dijatuhkan kepada mereka. Ini untuk menggambarkan. Jadi bukan masalah sepele. Kelihatannya kami terima nikahnya. Ketika itu, di situ terjadi perjanjian ikatan yang sangat besar. Tanggung jawab yang luar biasa. Ini yang kadang-kadang tidak menyadari. Kita bicara sesuatu perkara yang besar di dalam agama ini. Sungguh ketika kita mau menikah, memang yang sangat penting. Nomor satu, sebelum dan setelah nikah, kita harus belajar agama. Kan di situ banyak sekali petunjuk bahwa itu sumber kebahagiaan. Ketika kita paham dan kita ngamalkan. Begitu banyak masalah dalam keluarga karena mereka tidak mempelajari perkara itu. Perkara yang sangat besar, perkara yang sangat penting di dalam agama ini. Sehingga, dan ini adalah jalan yang terbaik untuk masuk surga tertinggi, salah satunya adalah dengan pernikahan ini. Itulah sebabnya. Itulah sebabnya. Sebelum saya masuk ke detail, memberikan motivasi di depan. Itulah sebabnya kenapa iblis itu di dalam hadis disebutkan, iblis itu nomor satu ketika menggoda manusia apa? Supaya keluarga itu pecah. Itu adalah kerjaan nomor satu dari iblis. Di dalam hadis riwayat Muslim disebutkan dari Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas laut. Jadi singgasana iblis itu di atas air laut. Kemudian dia mengutus bala tentaranya, masukannya anggotanya. Maka yang paling dekat dengannya adalah yang paling besar, yang paling duduk sebelahnya adalah yang paling sukses, yang paling besar fitnahnya, maksudnya paling sukses dalam mengganggu manusia. Maka yang paling dengar, datang seorang pasukan iblis itu dan berkata, aku telah melakukan begini, aku telah melakukan begitu.
Maka iblis berkata, engkau sama sekali tidak melakukan sesuatu. Artinya apa yang dia lakukan mungkin sudah membuat orang melakukan keburukan ini, mungkin mencuri, mungkin segala macam. Itu biasa. Tetapi kemudian datang satu orang lagi dan berkata, aku tadi telah menjadikan satu keluarga memisahkan antara seorang suami dengan istrinya. Maka iblis mengatakannya, sungguh hebat. Kamu orang seperti engkau. So, it is I just explained. It is Iblis when he is sitting like in the so his companion coming, and then what they say when they come, you will be who is the most successful adalah that people Iblis that make one the family is spirited, something like that. Jadi ini mengingatkan kita nih, ini nikmat yang sangat besar, perjanjian yang sangat kuat, dan ini adalah yang akan menjadi godaan di dalam kehidupan kita. Loh, iblis itu kadang-kadang, makanya perceraian itu bisa jadi hanya perkara-perkara sepele, bisa orang bubar. Karena yang goda banyak pasukan iblisnya. Apalagi kalau tidak belajar agama ini. Dan inilah yang karena sesuatu yang betul-betul banyak orang yang kadang-kadang tidak memahami, kemudian perkara-perkara sepele itu mereka berpisah. Dan ini makin banyak, artinya saya nggak ngomong. Dan itu hati-hati, dan godaan ini jangan kira, hanya saya sampaikan, terutama nanti saya sampaikan adalah di tengah-tengah ini boleh langsung bertanya ya, nggak ada masalah ya. Saya tidak akan kalau lebih banyak kalau ada pertanyaan, ada also you have any question whatever ya, just raise anytime ya, no problem. So I try to answer ya. So jadi ini saya sebagai pendahuluan di awal saya menyampaikan bahwa kita merenungkan ini nikmat yang sangat besar keluarga itu kita jaga. Karena dalam keluarga kadang-kadang saya menemui, saya kasih cerita. Ada seorang yang keluarga yang sudah berjalan sekian tahun, tidak ada masalah besar. Kelihatannya suami istri itu rukun, sama-sama dua-duanya baik, sama dua-duanya kalau dalam sisi dunia ganteng, cantik, sukses, kelihatannya nggak ada masalah apa-apa. Tetapi suatu saat itu kemudian bercerai karena mungkin ada nganggap suaminya membosankan, kemudian anggap tertarik sesuatu, kemudian bercerai. Karena ini adalah orang-orang yang tidak memahami betapa masalah keluarga itu masalah besar, masalah yang harus dijaga, masalah yang nikmatnya sangat besar, tetapi adalah godaannya untuk menjadi rusak sangat besar. Dan terutama pada pengantin-pengantin yang masih baru, tetapi saya sampaikan godaan itu sampai tua. Keluarga yang pecah di umur tua juga ada. Keluarga yang pecah di tengah-tengah juga ada, keluarga yang pecah di awal juga ada. Jadi karena godaannya akan terus-menerus ya. Makanya ini saya akan menyampaikan bagaimana di dalam keluarga itu hal-hal yang pokok yang perlu kita ketahui sebagai seorang muslim ya. Kesalahan yang banyak dilakukan, maka saya sampaikan pertama, yang nomor satu adalah belajar agama. Ketika kita menikah dari awal dan diteruskan sampai tua, jaga itu yang namanya mencari keridhaan Allah. Ya. Any question? Bilang sama anak kalau nikah jangan jadi dia begitu. Okay, so looking for the what's it? the future husband. Ya, so seperti itu ya. Jadi karena gini, kalau sudah menikah
Kalau sudah menikah, apalagi kalau belum menikah pilih. Tapi kalau sudah menikah, maka itu semuanya bagian siapapun yang jadi istri atau jadi suami kita, begitu menikah itu adalah takdir dari Allah. Harus disadari itu. Ini takdirnya saya seperti ini. Ada kelebihan, ada kekurangan. Maka kita bagaimana membina dari awal? Maka dari awal kita teruskan juga terus sampai sekarang terus mencari, kita lakukan bahwa ketika menikah itu adalah untuk mendapatkan keridhaan. Dan kuncinya untuk itu belajar. Banyak sekali orang yang tidak mempelajari agama ini. Saya kasih contoh orang itu saya lah. Saya banyak tidak paham tentang bagaimana berkeluarga, menjadi bapak, terutama dalam sikap yang baik kepada istri. Banyak kelemahan yang tidak dipelajari di awal-awal pernikahan. Banyak sekali melakukan hal-hal yang khilaf ya, karena tidak paham. Coba bayangkan seorang ibu itu. Ya, saya orang yang misalkan ada seorang yang nikah, perempuan ini terutama, coba yang paling ekstrim berubah itu perempuan gini. Saya punya misalkan ada seorang ya, tadinya itu remaja yang kemudian misalkan mahasiswi ya, misalkan yang kehidupannya main sama teman, bersenang-senang segala macam. Ketika nikah, bayangannya nanti habis itu mau bulan madu segala macam. Apa yang terjadi? Begitu nikah langsung hamil. Begitu hamil, ya kan? Mutah-mutah, segala macam. Yang kehidupannya tadi senang ngurus, anak hamil nggak karuan. Begitu hamil pertama, anaknya masih terus kemudian dia hamil lagi. Ada yang seperti itu, memang kehidupannya berbalik. Yang ngomong sama saya, Om, kehidupan saya setelah nikah nggak taunya berbalik 180 derajat. Totali berubah semuanya, apalagi kalau langsung punya anak berturut-turut pula seperti itu ya. Jadi ini kadang-kadang yang di sini dibutuhkan yang namanya dua-duanya paham, ya, baik istri baik suami. Orang menikah di awal-awal biasanya stres ya, karena apa? Tidak tahu suaminya seperti apa, istrinya seperti apa. Saya kan stres. Walaupun itu tadinya misalkan orang dekat, saya sama istri saya saudara. Begitu awal nikah, ya banyak hal-hal yang kemudian saya tahu istri saya begitu nikah awal-awal langsung kena sakit mah gitu, stres lihat saya. Ya, dan ini proses belajar. Saya tidak di awal-awal belajar agama, tidak. Ketika nikah kono belajar agama. Ternyata banyak sekali yang harus kita pelajari. Ya. Bagaimana seperti gini, saya sampaikan, ternyata salah satu kunci lah. Saya sampaikan salah satu kunci penting yang juga diajarkan dalam agama ini. Di keluarga itu, yang nomor satu adalah akhlak lembut, bertutur kata baik, sebaik mungkin. Itu tidak mudah, karena kalau orang biasanya gini, kelihatannya ngomong baik sama teman, sama orang-orang, begitu sama istrinya ngomongnya kasar. Makanya hadisnya kan disebutkan adalah yang terbaik ya pada kamu adalah yang terbaik akhlaknya kepada istrinya. Dan ini ternyata sungguh di keluarga itu, kepada keluarga dan juga pengalaman saya kepada anak-anak. Ketika kita merubah untuk berusaha bersikap selembut mungkin, sebaik mungkin, menunjukkan kasih sayang, banyak perkara-perkara keluarga itu menjadi selesai dengan baik. Yang itu yang kadang-kadang tidak disadari oleh pengantin muda. Nggak disadari. Dan itulah yang nanti akan tumbuh namanya cinta, namanya kasih sayang, namanya ketenangan, yang namanya rindu untuk selalu bertemu. Walaupun sudah tua, ya, walaupun saya itu pengantin sudah tua, seperti itu. Tapi bagaimana menciptakan istilahnya dalam keluarga itu tidak garing. Artinya bahwa betul-betul terjadi suasana yang memang romantis dan lain-lain, yang nikmat dalam keluarga, itu sesuatu yang ditumbuhkan dan terus ditumbuhkan. Ini salah satu kadang-kadang
terjadi. Jadi pernah ada, ini mungkin kisah yang menarik ya, di dalam hadis tentang Ummu Zahrah, ya, hadis tentang bagaimana ada sekelompok ibu-ibu berkumpul, tetapi ngerumpi menyampaikan tentang masing-masing suaminya, ya. Ngerumpi tentang suaminya. Nah, banyak, ada 11 jenis suami. Maka saya akan sampaikan beberapa contoh bagaimana tempat ada keluhan atau mereka cerita tentang suaminya. Ya, saya sampaikan, saya nggak akan menyampaikan semuanya, tapi ada beberapa yang saya ingin sampaikan. Contohnya adalah dia mengatakan, ada seorang wanita yang mengatakan, suamiku seperti malam di Tihamah, tidak panas dan tidak dingin, tidak ada ketakutan dan tidak ada rasa bosan. Jadi mengatakan suamiku adalah, artinya apa di sini? Tidak panas, tidak dingin, ya. Maksudnya adalah di sini bahwa di daerah Tihamah itu penduduknya merasa nyaman karena tidak terlalu panas di siang hari, tidak terlalu dingin di malam, di dalam hari, dan dia tidak merasa bosan. Jadi maksudnya menceritakan tentang apa? Kondisi suaminya yang artinya dia merasa tenang, merasa aman di dekat suaminya, ya, merasakan kemudian suasananya tidak, kehidupan yang tenang, yang tidak membosankan, ya. Jadi ini juga, tapi saya menyampaikan contoh ke suami, tapi ini juga di dalam keluarga suami istri, ya, bagaimana membuat dua-duanya merasa nyaman, terutama suami istri, karena konsekuensi dari suami istri nanti, apalagi untuk konsekuensinya urusan kepada anak-anak, ya. When you apa namanya, saya kesulitan kalau menyiapkan bahasa Inggrisnya, ya, ditranslasi, ya. Jadi ini yang pertama. Ada yang mengatakan gini, wanita yang kelima, suamiku jika masuk rumah seperti macan dan jika keluar rumah seperti singa dan tidak bertanya apa yang telah diperbuatnya. Apa maksudnya? Dan tidak. Jadi ini maksudnya dalam keluarga itu kadang-kadang gini. Kadang-kadang ini juga penting, bukan perkara sepele dalam keluarga. Ketika kita keluarga itu suka melihat ada hal-hal yang kita tidak berkenan. Kita melihat ada masuk rumah lagi capek, rumahnya kok berantakan, hancur lebur segala macam. Misalkan ada perkara-perkara yang tidak semuanya kita ikut turut campur atau segala macam. Mungkin juga istri kadang lihat ada satu yang suami yang tidak kita sukai, tidak semuanya untuk kemudian kita kadang-kadang lihat kesalahan tapi pura-pura tidak tahu. Juga kadang-kadang dalam pertemanan loh, ya, apalagi kalau kita masuk ke rumah orang. Saya sampaikan, kalau kita bertamu ke rumah orang, jangan sampai kita ketika melihat aib maka kita harus pura-pura tidak lihat dan lupakan. Juga dalam keluarga, kita melihat ada kekurangan, jangan artinya oh ya sudah, kita pura-pura tidak tahu, selesai dengan sendirinya. Banyak hal seperti itu, ya. Jadi ini juga yang faedah yang kadang-kadang banyak orang yang meributkan perkara-perkara kecil, ya. Jadi ini yang dimaksud. Tetapi yang dimaksud jadi seperti, tapi tentu saja seorang dalam keluarga itu perlu ada yang namanya saling memberikan perhatian, memberikan kasih sayang dan lain-lain. Tentu saja seperti itu. Kemudian kesalahan di dalam. Jadi ini kemudian yang disebutkan di sini saya sampaikan tentang, ada satu aja tentang bagaimana salah satu jenis suami yang sangat yang disampaikan di sini adalah tentang suami yang namanya Abu Zar, ya. Tentang yang menceritakan kebaikan suaminya itu. Salah satu disebutkan tentang kebaikan suami oleh istrinya itu adalah ketika suami itu adalah dia juga hubungan baik dengan keluarga, dengan orang tuanya, keluarga dari orang tuanya. Kita harus tahu ini. Ketika menikah, ini terutama pengantin baru segala macam, itu ketika menikah,
maka ya harus perhatikan kita menikah keluarga besar. Artinya tidak cuma suami kita, tidak cuma istri kita, tetapi memperhatikan terutama orang tuanya. Ya, terus itu perkara yang memang itu penting. Sangat penting. Menolong istri untuk berbakti kepada orang tuanya, menolong suami untuk berbakti kepada orang tuanya. Saling tolong menolong. Juga menolong untuk membina hubungan baik dengan saudaranya. Itu perkara yang besar, itu perkara yang penting yang sebagian orang meremehkan masalah itu. Ini salah satu sumber kesalahan yang banyak dilakukan oleh para suami, para istri juga sebagian seperti itu. Jadi salah satu bentuk kebaikan adalah seperti itu. Yang kemudian juga kesalahan hal-hal yang perlu diperhatikan ya, ketika menikah kadang kita muncul cekcok, muncul ketidaksesuaian, tetapi yang terbaik sebenarnya apa sih kalau ada masalah? Mungkin kalau yang tinggal jauh seperti ini gampang, tapi coba yang tinggal di Indonesia, apalagi bareng dengan keluarga dan lain apa, adalah percekcokan itu keluar atau diadukan kepada orang tua, diadukan kepada mertua, dan lain-lain. Kecuali masalah besar, misalkan maaf, KDA, KRT yang parah, yang harus diselesaikan, nggak mungkin, maka boleh dibawa keluar akhirnya kalau perlu. Tetapi dalam kondisi secara umum, masalah yang bisa diselesaikan, yang terbaik adalah hanya berdua. Hanya berdua. Bahkan anak-anak tidak perlu tahu. Itu yang terbaik. Dan nanti akan tumbuh penyesuaian masing-masing. Itu yang terbaik. Di dalam jangan suka membuka keluar. Seperti kita tidak suka membuka aib kita. Juga keluarga kita. Kalau bisa diselesaikan, kecuali, dan ada dua hal. Kalau mau disampaikan keluar adalah pihak yang tahu ilmu agama, yang memberi nasihat dengan baik. Di luar itu nggak usah. Dan harus yang orang dapat laporan seperti harus mampu menjaga rahasia. Orang yang mampu menjaga rahasia. Seperti itu. Tidak akan diungkapkan kemana-mana. Karena ini adalah perkara yang salah satu sumber perpecahan di dalam keluarga kalau sudah terbuka. Istilahnya kalau gini, kalau orang, jangan buru-buru kalau ada suami istri cekcok, kita turut campur. Kitanya, orang tuanya sekitarnya masih keki, ya, mereka berdua sudah keramas lagi. Istilahnya gitu. Karena masalah suami istri itu pelik, masalah hati, nggak bisa kita ngomongkan dengan seperti itu. Dan maaf ini juga saya sampaikan ini gede-gede semua secara umum, bahwa masalah jangan sampai masalah hubungan suami istri itu orang sudah nikah juga tidak punya ilmunya. Dan harus belajar. Malu bertanya, sesat diranjang, istilahnya bukunya gitu. Karena nggak punya ilmu. Ini bukan perkara sepele saya sampaikan. Ini perkara besar. Ini perkara penting. Sampai-sampai di dalam agama ini, makanya kalau suami kepingin, maka istri harus melayani segala macam kan, contohnya kan. Karena ini bukan perkara, kalau orang sudah nikah tahu, ini perkara penting. Ini perkara besar, ya, untuk menjaga keutuhan keluarga, keharmonisan istilahnya, yang laksinya lagi sangat keki dua-duanya, bisa selesai dengan hal itu, bisa selesai aja, ya kan? Seperti itu. Jadi ini perlu dipahami, perlu diketahui ilmunya, dan juga masalah yang banyak keliru di dalam keluarga itu adalah begini, sang suami tidak mampu menjadi pemimpin keluarga. Ini nature, ya, bahwa ar-rijalu qawwamuna 'alan
Bisa. Ini juga ibu-ibu harus tahu. Jangan sampai merongrong suami menjadi tidak berwibawa dalam rumah. Ya, di hadapan anak suami jadi tidak dihormati. Itu rusak keluarga. Harus menjaga itu. Harus jaga bahwa di dalam keluarga itu betapa pentingnya bahwa banyak yang keliru karena sang suami tidak menjadi pemimpin di dalam keluarga. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, salah satunya juga harus yang memberi nafkah. Ada sebagian perceraian karena merasa walaupun duitnya cukup karena suami saya tidak pernah memberi nafkah. Itu juga masalah. Maka di sini karena tidak memimpin. Di sini adalah perkara yang penting untuk di dalam keluarga itu harus memimpin. Suami itu memimpin, maka jadikanlah juga istri mendukung bahwa suami itulah pemimpin di dalam keluarganya. Walaupun dalam kondisi dengan segala kelebihan dan kekurangannya, ya, maka harus dijadikan karena keluarga itu sangat sulit, ya. Bahkan sebagian ulama mengatakan ketika terjadi kerusakan pada anak-anak, maka yang lebih bertanggung jawab siapa? Ayah atau ibu? Ayah. Kebanyakan anak-anak yang rusak sumbernya dari ayah, bukan dari ibu. Dan sulit sekali ibu itu memperbaiki keluarga itu ketika bapaknya rusak. Lebih mudah ibu itu menjadi mendidik anak-anaknya ketika tidak ada suami istilahnya, meninggal misalkan, daripada itu rusak seperti itu. Jadi ini harus memang diusahakan, dibicarakan. Bukan tidak. Saya menyampaikan bahwa ini pendapat ulama bahwa kebanyakan kerusakan pada anak adalah karena ayah. Ini menunjukkan betapa tanggung jawab seorang ayah luar biasa, sangat besar pengaruhnya. Ya tentu saja ibu yang lebih tiap hari berurusan juga sangat besar pengaruh. Tapi saya menyampaikan pendapat ulama tentang anak-anak yang rusak. Dan ini salah satunya. Makanya dalam keluarga itu jangan sampai misalkan anak itu dimarahin sama bapaknya karena keliru, misalkan ditegur, lalu dibela oleh ibunya di depan anak-anaknya. Contoh, itu keliru. Itu keliru. Bisa mempengaruhi kewibawaan seorang suami. Itu dalam keluarga, makanya dalam negara ini, suatu negara. Istilahnya kan menjaga pemimpin itu tetap punya wibawa, ditaati oleh masyarakat, itu perkara penting. Kalau pemimpin sudah tidak ditaati, apalagi nggak ada pemimpin, maka negara itu sulit diatur. Dan ini juga di dalam keluarga. Coba nanti apalagi kalau anak-anak, maaf ya saya sampaikan, kalau anak-anak sudah makin besar, itu makin berat di dalam membuat anak-anak taat. Makanya saya ngomongin nasihat ini. Saya selalu mengingatkan, ketika dalam keluarga menasehati, mungkin menasehati suami, menasehati istri, menasehati anak, maka pasang dada ini. Saya menasehati karena Allah. Ini yang keliru. Makanya kalau lagi marah, lagi jengkel, jangan ngasih nasihat, diam. Anak tiba-tiba nggak karu-karuan, ku tahu jengkel sekali. Jangan, wah, diam. Karena nanti sehatnya itu lebih banyak pelampiasan marah, bukan menasehati karena Allah. Diam dulu. Nanti cari waktu yang baik, baru bicara. Ini seperti, dan kalau bisa ada dalilnya, ada dasarnya, ada acuannya. Dan jangan pakai ancaman, dan juga pakai mungkit-mungkit. Kerusakan dalam keluarga itu kalau lo marah, dilampiaskan, lalu kesalahan yang sana sini diungkit-ungkit semua ini. Oh, muncul sana, muncul sini. Nah, ini jangan, tutup. Ya, jangan. Jadi tutup, diam. Jadi pada waktu menyampaikan, saya menyampaikan karena Allah. Coba kita kadang-kadang, saya termasuk dari tadinya terbiasa kalau ada kemarahan, harus diselesaikan. Kadang-kadang kita harus diam dulu, cari bicara yang enak dengan bahasa yang lembut, discuss. Saya bicara anak-anak sekarang kadang-kadang ada meeting rutin namanya discussion. Selalu seperti itu, discussion, seperti itu juga segala macam dengan suasana yang enak. Walaupun kekinya seperti apa, ditahan pokoknya nggak akan ngomong saat itu.
Ini ternyata sungguh mujarab. Maka disebutkan di dalam hadis, tanda-tanda keluarga itu diberikan rahmat oleh Allah adalah bahwa di situ penuh dengan kasih sayang dan kelembutan. Dan kadang-kadang masalah kelembutan dan kasih sayang, namanya baik itu bisa mengalahkan yang tadinya hal-hal yang lain ketika baik. Pokoknya jadi orang itu ya juga apalagi dalam keluarga ya. Makanya saya sampaikan, muamalah ke keluarga kalau bisa dengan muamalah yang terbaik, cara yang ini sumber begitu banyak menyelesaikan masalah ketika anak-anak mau tetap tadinya susah dinasehati menjadi mudah, menjadi malah deket, apa aja ingin dapat masukan ya, istilahnya kalau nggak dapat perhatian mereka cari perhatian untuk apa namanya, ingin ngobrol dan lain-lain seperti itu ya. Jadi ini apa namanya, secara umum ya, yang jadi tentu saja di sini maka di dalam sebenarnya saya ingin sebenarnya lebih banyak juga, karena di sini ada anak-anak muda, kalau mau bertanya dalam bahasa Inggris saya insya Allah saya juga bisa menjawab dan lain-lain. Saya kira mungkin sementara saya stop dulu, kalau ada komentar, ada pertanyaan, ada sesuatu sebelum saya lanjutkan. Kalau perlu nanti dilanjutkan. Kalau nggak, saya lebih banyak. Tadinya memang malah kadang-kadang ada perlu sesi yang lebih banyak tanya jawab. Silakan. Tadi ada hadis yang mengatakan perempuan yang soleh itu merupakan perhiasan yang bagus gitu. Apa nggak dibalik, Pak? Suami yang soleh dia merupakan bagian dari. Jadi di Islam itu persamaan hak itu ada nggak sih, Pak, sebenarnya? Karena kebanyakan hadisnya kok berdasarkan laki-laki gitu yang diutamakan. Kemana perempuannya? Padahal katanya perempuan adalah ibu bagi anak-anak. Baik. Jadi kita bicara tentang hadis, tentang tentu saja ya, kalau hadisnya menyampaikan wanita soleha itu adalah perhiasan terbaik bagi keluarga. Secara umum, secara natur ya, kita tahu laki-laki dan perempuan tentu saja ada perbedaannya masing-masing. Ada kondisinya yang tidak 100% sama. Tentu saja di sini kalau tentang agama ini menghargai wanita, sangat menghargai wanita agama ini. Tetapi tentu saja yang agak kita anggap berbeda karena memang bahwa secara artinya kita secara takdir Allah, secara sunatullah, masa kondisi wanita dan laki-laki itu tidaklah sama, dan menggambarkan sebagai perhiasan, karena memang masalahnya adalah bagaimana gini, perhiasan itu kan sesuatu yang indah, sesuatu yang membuat menjadi indah. Maka sebenarnya keindahan, keharmonisan, kenyamanan keluarga, ya, keindahan dalam keluarga itu salah satunya adalah seorang wanita yang soleha, seperti perhiasan, seperti tentu saja kalau seorang suami yang baik, suami yang soleh, tentu saja itu juga menjadi sesuatu yang indah di dalam keluarga, tapi tidak digambarkan sebagai bentuk perhiasan, sesuatu yang lain, karena lebih banyak laki-laki itu dalam gambaran itu saja bukan digambarkan sebagai perhiasan, tetapi perhiasan di situ secara umum karena memang Allah menghargai bahwa di sini wanita itulah yang membuat suasana keluarga itu menjadi indah, menjadi menyenangkan, menjadi nyaman. Terutama kuncinya adalah pada wanita yang soleha. Secara umum seperti itu. Ada hadis yang laki-laki itu harus soleh dan bertanggung jawab terhadap keluarga sebagai kepala keluarga dan seterusnya. Amin. Yang saya maksud adalah sehingga dia dalam Al-Quran itu seimbang gitu. Ketika mengatakan harus perempuan, dan ada juga hadis ini sebagai laki-laki loh kewajiban itu ada gitu. Karena yang sering saya dengar adalah selalu perempuan yang mempunyai sekian banyak yang harus dilakukan. Nah, hadis yang laki-laki juga harus, karena anak saya juga laki-laki, Pak. Iya. Nggak bisa semuanya. Ya, jadi banyak sebenarnya, betul.
apa yang disampaikan ini betul. Makanya sebenarnya karena kadang-kadang ini yang salah. Terlalu banyak disampaikan tentang bahwa wanita itu harus taat kepada suami, harus berbakti dan lain-lain. Tetapi kadang-kadang tidak disampaikan bahwa laki-laki itu ya satu yang tanggung jawabnya kepada dalam keluarga itu sangat besar. Disebutkan contohnya ya, misalkan arijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki adalah pemimpin bagi wanita. Artinya pemimpin di sini punya tanggung jawab yang sangat besar. Dan juga laki-laki yang terbaik itu yang paling baik kepada istrinya dan lain-lain. Dan tugas nomor satu ketika di dalam keluarga itu adalah pemimpin itu adalah ku anfusikum wa ahlikum nar, menyelamatkan diri dan keluarganya dari api neraka, harus memberi nafkah. Jadi kewajiban-kewajiban itu besar. Tidak bisa laki-laki menuntut semuanya dituruti, ditaati ketika sebenarnya dia punya kewajiban dan tanggung jawab yang sangat besar. Bayangkan, seorang wanita, seorang istri yang berbuat maksiat dosa, kemudian suaminya mendiamkan, dia akan punya tanggung jawab juga di akhirat. Tapi tanggung jawab itu tidak sebesar itu dari seorang istri kepada seorang suami. Jadi kalau ngomong masalah kewajiban banyak sekali disebutkan di dalam berbagai tentang bagaimana laki-laki kalau tidak bisa memimpin keluarga, bagaimana laki-laki tanggung jawabnya jelas sangat. Artinya kita bicara tentang hal itu dengan porsi yang berbeda, tetapi bahwa kewajiban suami sebagai kepala keluarga dan itu dosanya sangat, dia bisa dihisap nanti di akhirat. Kapan suami dihisap? Ketika keluarganya sudah dihisap. Dia akan bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan oleh istri dan anak-anaknya. Makanya yang disebut ada laki-laki yang disebut dengan yang kalau tidak peduli ya dengan dia soleh, misalnya, apa bisa Bapak selamat nggak akan selamat ya. Saya berusaha sholat yang rajin, beribadah rajin yang baik, tapi dia membiarkan dan tidak peduli dengan apa yang dilakukan oleh istri dan anak-anaknya. Dia selamat? Tidak. Dia harus bertanggung jawab. Jadi sebenarnya sangat besar, sangat berat tanggung jawab seorang laki-laki di dalam Islam ini, dalam masalah ini. Mungkin mudah-mudahan bisa menjawab. Terima kasih. Baik. Ya. Orang laki-laki yang bertanggung jawab itu kan bukan hanya memberi nafkah saja, tapi juga harus melindungi keluarganya dan tanggung jawabnya apalagi waktu di akhirat nanti dihisab. Ya. Kalau laki-laki atau suami yang bagaimana itu maksudnya, jadi kalau seorang suami itu tidak bertanggung jawab kepada keluarganya, itu bisa jadi juga berarti bisa menggiring keluarganya masuk ke ibaratnya neraka. Ya. Ya. Itu suami yang bagaimana maksudnya? Contohnya. Baik. Jadi tentang ku anfusikum wa ahlikum naro. Jadi tanggung jawab yang besar. Makanya saya tadi ketika terjadi ijab qabul, maka tanggung jawab seorang wanita yang tadinya dari orang tuanya pindah ke suaminya, maka disebutkan ini ku anfusikum wa ahlikum naro. Disebutkan apa? Ku anfusikum, selamatkan dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kalau di pesawat itu kalau ada kalau itu drop gitu kan ya, itu kalau orang mau pakai masker pakai dirinya sendiri baru orang lain kan ya. Jadi orang kalau ada maka di dalam agama ini juga sama. Kita maka harus menyelamatkan diri kita sendiri dulu, mampu selamat, baru kemudian bisa menyelamatkan keluarga. Maka di sini laki-laki, seorang bapak yang di mana tidak bertanggung jawab itu contohnya, ya dia juga tidak paham, tidak mengamalkan agama ini, tidak menjalankan kewajibannya, ya maka sangat susah dia untuk juga menyelamatkan keluarganya. Tentang yang namanya yang disebut dengan laki-laki yang kok saya malah lupa,
apa? Dayuts. Jadi laki-laki yang dia tidak peduli dengan apa yang dilakukan oleh istri dan anak-anaknya. Walaupun dia melakukan maksiat, ya contohnya ya banyak sekali. Artinya betul-betul tidak memperhatikan tentang keluarganya, bagaimana dia berbuat mungkin maksiat, atau memikirkan tanggung jawabnya kalau punya anak perempuan juga harus memikirkan untuk mencarikan suami dan lain-lain, menjalankan agama ini. Maka tanggung jawab itu ketika tidak dijalankan oleh seorang suami, maka itu termasuk bentuk yang tidak menjalankan tugasnya, seperti nahkoda kapal. Maka dia bertanggung jawab menyelamatkan seluruh penumpang kapal termasuk dirinya. Ketika tidak menjalankan itu, contohnya ya banyak ya, artinya secara praktis ya, seperti itu. Mudah-mudahan bisa menjawab. Ya. Apakah tanggung jawab orang tua untuk menikahkan anak perempuan? Sekarang zaman sekarang, perempuan mempunyai hak yang sama untuk memilih pasangan yang baik. Makanya tanggung jawab orang tua dalam mendidik anak itu ada bisa memilih pasangannya, bukan memilihkan pasangannya. Itu ngerti nggak sih Pak? Sekarang nggak lucu juga gitu. Memang sih kita orang tua masih berharap, nah cari pasangan yang bagaimana? Ya, maksudnya ya seiman dan seterusnya. Tapi pada akhirnya tanggung jawab orang tua terhadap anak itu kan ada batasnya Pak. Kalau kita bilang seumur hidup, ya Pak ya. Maksud saya ngerti agama. Kita kan sampai kan berubah. Saya kebayang, saya ingat waktu saya menikah dengan suami saya, ibu saya bilang, kamu tanggung jawab saya, karena bapak saya udah meninggal. Saya bilang, ya bukannya saya nggak mau jadi tanggung jawab orang tua saya, tapi saya juga nggak mau itu menjadi beban. Saya rasa juga anak-anak perempuan yang di sini juga akan mengatakan hal yang sama. Jangan menjadi beban. Apakah di dalam Islam mengatakan bahwa anak perempuan itu merupakan beban di dalam keluarga? Karena kalau tidak dicarikan pasangan yang baik, dia akan menjadi beban orang tuanya. Kasian dong, buset deh gitu kan? Apakah seharusnya saya nggak tahu sih, saya juga nggak terlalu mengerti. Rasanya kok terlalu sempit ya kalau misalnya kita mengatakan seperti itu. Kalau Islam seperti itu, apakah ada hadis lainnya yang mungkin saya tidak? Baik. Jadi gini, pertanyaan yang baik. Jadi begini, tentang tanggung jawab yang dimaksud seperti ini. Ketika seseorang wanita itu hidupnya sebenarnya selalu memang ketika dia mengenai masalah pernikahan. Pernikahan itu apa sih? Pernikahan itu maka dia beralih menjadi tanggung jawab seorang, jadi menjadi tanggung jawab dari seorang suami terhadap wanita tersebut dalam masalah nafkah, dalam perlindungan dan lain-lain. Maka di sini seorang bapak, seorang ibu, seorang orang tua itu memang punya tanggung jawab untuk membantu mencarikan anak. Kan coba pernikahan itu ada wali kan, wanita tidak bisa menikah tanpa ada wali. Tanpa ada wali nggak bisa. Tapi laki-laki, kenapa saya tidak menyebutkan laki-laki? Karena laki-laki bisa saja setelah nikah baru datang orang tua yang saya udah nikah. Ya, secara bisa saja terjadi karena dia memang tidak membutuhkan wali. Nah, di sini di dalam kaidah agama ini bahwa di situ orang tua membantu menyarikan, tentu saja saya tidak menyampaikan bahwa wanita ketika menikah maka tidak perlu ditanya harus nikah. Dia tidak boleh memaksa dalam agama ini tentang siapa jadi suaminya. Boleh milih. Boleh dia harus menyukai, makanya memang seperti itu dalam pernikahan. Dalam Islam tidak ada istilah kamu harus menikah kemudian dipaksa menikah dengan ini karena kamu anak wanita. Tidak ada seperti itu. Tetapi orang tua punya kewajiban untuk membantu supaya dia mendapatkan dalam prosesnya. Tentu saja boleh dengan cara seperti apa, tetapi tidak melanggar syar'i. Kemudian mudah-mudahan tetapi orang tua ikut membantu, ada memfasilitasi, ada dengan memperkenalkan, ada membantu dan lain-lain. Tetapi pilihan terakhir, keputusan untuk mau atau tidak pada wanita tersebut tidak akan dipaksa.
tidak akan dipaksa, tapi adalah orang tua memfasilitasi, membantu untuk tentu saja untuk membantu supaya mendapatkan pasangan yang baik. Karena ketika seorang wanita menikah itu seperti dalam coba sama-sama dapat salah pilih yang wanita yang tidak baik atau salah pilih suami yang tidak baik, itu kadang-kadang masalahnya menjadi lebih berat kalau salah pilih suami yang tidak baik, lebih berat. Ya, misalkan coba yang namanya KDRT itu dipukuli sama suami itu, ya, itu contoh yang berani lapor. Ya, contoh yang berani lapor kan. Maksud saya tahu kadang masalah seperti setelah nikah, dia tidak akan berani lapor, berani juga sudah malu ke orang tua. Itu banyak. Itu kasihan kasus-kasus seperti itu dikira kecil, tidak kecil itu. Tidak kecil. Jadi ini bagaimana? Apakah kemudian orang tua dalam upaya membantu untuk mendapatkan jodoh yang baik? Keputusan terakhir jelas dia kalau nggak suka kenapa dipaksa? Kalau suka ya keputusan pada wanita tersebut yang kan menjadi siapa? Jawab orang tuanya berhenti sampai situ kan ya? Maksudnya ya, kalau kepada anak perempuan secara umum berhenti. Tanggung jawab suaminya kemudian. Mungkin kita bisa bilang gini ya, karena kan di hadis ada ya, kalau misalnya mencari calon pasangan itu ada 4. Agamanya, terus karena kebanyakan, terus tapi yang paling baik kita harapkan karena agamanya. Itu paling kita bisa membilang, tapi terlepas biarpun itu wanita itu, misalnya anak kita cewek gitu, kita harus tetap semuanya tergantung kamu. Tapi aku bilang sih sama kita anakku, karena kan kita cewek, karena sebagai cewek kita ikut suami gitu kan. Kalau kita tidak memilih karena agama, nanti akan susah untuk sejalan untuk nakoda mahli rumah tangga. Mungkin bisa ya kita aku kalau suami saya malah bilangnya, kalau kamu nggak nikah sama muslim keluar dari bukan anakku lagi gitu. Jadi aku bilang ya pelan-pelan, tapi kalau mau jadi muslim nggak apa-apa ya, kalau bisa sih jadi muslim. Jadi aku dialog dari awal sama anak itu 4 kayaan, upah, agama, dan yang terakhir bobot bebeknya, maksudnya itu turunannya punya anak. Tapi yang paling bagus itu agamanya yang dipilih, yang paling itu kali apa ya boleh ya saya. Sangat boleh. Terus apa namanya keturunan upah, kemudian punya anak. Hanya baik, tidak ada orang tua. Itu hadisnya. Dari apa darah biru. Jadi ada 3 pertanyaan. Satu tentang masalah pasangan dunia akhirat, kemudian masalah gangguan setan di dalam keluarga, dan yang ketiga masalah penyesuaian ya tentang kalau ada ngeyel dulu lah ya dan lain-lain. Saya jawab satu persatu. Pertama mengenai pasangan dunia akhirat, bahwa memang begini, itu yang kita inginkan juga di dalam keluarga, dan juga sebenarnya bahkan tidak cuma keluarga, dalam persahabatan seperti ini kita juga ingin bertemu dan juga dikumpulkan di akhirat di surga maksudnya, apalagi keluarga. Dan itu memang bisa bertemu ya, tapi tidak semuanya bisa bertemu. Contohnya tidak bertemu adalah seperti pasangannya Firaun dengan istrinya. Firaun istrinya ahli surga, luar biasa. Kemudian juga antara Nabi Nuh dengan istrinya, Nabi Lut dengan istrinya, yang istrinya ternyata adalah seorang orang yang durhaka. Ya, jadi di sini maka ketika dua-duanya masuk ke dalam surga, maka akan bertemu dengan pasangannya. Tetapi kalau seorang yang kemudian misalkan cerai atau nikah lagi atau suaminya meninggal nikah lagi, maka akan bertemu dengan pasangan yang terakhir kalau sama-sama masuk surga, seperti itu ya. Jadi itu seperti itu, kaitannya seperti itu. Maka
Mudah-mudahan Allah memudahkan ya kita semua dan pasangan-pasangan kita maka untuk masuk ke dalam surga. Maka doa ini, Allahumma hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya, mendoakan, kita selalu mendoakan pasangan kita dan anak-anak kita ya, supaya sama-sama menjadi orang yang baik dan masuk. Dan doakan terus. Dalam kita itu kadang-kadang dalam semua masalah itu yang paling penting nomor satu itu doa. Terus doakan. Selama kita masih belum tenggorokan, nyawa sudah sampai tenggorokan, maka kita terus saling mendoakan dengan niat yang baik, dengan ikhlas. Jangan pernah menyerah, jangan pernah menyerah mendoakan. Itu yang pertama. Yang pertanyaan yang kedua adalah tentang gangguan di dalam keluarga. Seperti saya sampaikan tadi, itu pasukan, sebenarnya istilah Dasim itu adalah pasukan iblis. Banyak jumlahnya, bukan satu, pasukan. Istilahnya kalau orang ngomong di luar itu, kalau berbuat sesuatu yang itu godaannya lebih sedikit daripada godaan di dalam rumah tangga. Perkara-perkara yang ngomongan kecil atau masalah kecil bisa menjadi besar karena ditiup oleh setan. Makanya saya selalu mengatakan dalam keluarga itu caranya mengurangi jumlah setan. Datangkanlah malaikat rahmat ke dalam rumah. Caranya apa? Banyak baca Quran. Malaikat rahmat akan datang. Kalau malaikat rahmat datang, setan keluar. Perbanyak itu bukan perkara kecil. Perkara yang penting bahwa kita menjaga selalu membaca Quran. Kemudian beribadah di dalam rumah. Makanya kan wanita sholat di dalam rumah dan lain-lain, maka suasana itu membuat salah satunya adalah untuk mendatangkan malaikat. Ada pengajian seperti ini. Ini mendatangkan malaikat rahmat. Dan itu bagian yang penting, bagian yang besar di dalam keluarga itu. Jadi ya kita menyadari itu terkait dengan pertanyaan ketiga. Makanya juga seperti ngeyel dan lain-lain ya. Maksudnya sebenarnya makanya gini. Saya sampaikan banyak teori harus lembut, harus baik. Tetapi kalau udah nikah kan kita tahu kan, masing-masing udah settingnya gitu kan. Ya sudah, maafkan. Jangan menuntut yang sempurna. Saya itu nggak suka kalau misalkan maaf istri saya pagi-pagi saya berangkat kantor kok masih tidur. Sudah masakin semua, tapi itu tidur lagi misalkan gitu kan. Misalkan seperti itu. Tapi apa? Ya memang dia paling nikmat tidurnya pagi, habis itu siang sibuk ngurus yang lain-lain. Ya sudah, nggak apa-apalah. Kenapa diributin sih? Ya masing-masing kondisinya orang berbeda-beda. Nggak suka namanya suami ngentutan, tapi memang dari dulu tukang ngentut, bagaimana istilahnya lah. Mas, ya ada yang bagian menyebabkan, tapi lama-lama, tapi juga memang ada proses perubahan. Misalkan suka marah, yang tajam, yang menyakitkan, ya berusaha dihilangkan. Tetapi dan juga tahu gini, kalau sang satunya lagi temponya lagi tinggi, satunya menjadi air, jangan sama-sama jadi api. Seperti itu. Jadi sebenarnya ujungnya adalah saling mengetahui, saling memaafkan, saling memahami kondisinya. Yang namanya pasangan masing-masing memang settingnya sudah beda-beda, nggak sama. Nggak sama, boring. Ya. Satunya ngomong melulu, satunya dengerin, ya alhamdulillah seperti itu. Tapi tahulah kalau udah saling memaafkan. Kuncinya memang dalam kehidupan ini saling, tapi jangan meremehkan, jangan mengucapan-ucapan yang menyakitkan hati, mencela. Ya, kemudian seperti itu, konsep-konsep seperti itulah yang akan memberikan kebaikan dalam keluarga. Jadi seperti itu. Jadi memang ada perjuangan, Bu, di dalam masalah memperbaiki akhlak. Tapi itu adalah nikmat yang besar. Orang coba contoh yang paling gampang. Orang yang suka pokoknya kalau ngomong itu ghibah sambil ngomongin orang lain. Tetapi untuk menjadi merubah itu kan nggak gampang. Enggak. Tadinya kalau sambil nyambil ini sampai sambil gibah orang kan, bagaimana itu hilang sama sekali? Itu bisa. Tetapi butuh perjuangan. Tapi kalau sudah bisa hilang itu nikmat. Nggak pernah prasangka buruk ke orang, nggak ribain orang. Pokoknya orang kita nggak pernah. Coba kalau orang datang ke kita lagi ngomongin orang lain, kita tahu nanti dengan orang lain dia akan ngomongin kita. Udah pasti itu seperti itu. Jadi memang kalau bisa jangan ngomongin orang, keburukannya orang.
Dan juga jangan prasangka buruk sama orang, dan juga jaga aibnya orang. Aib kok dibuka, ditutup. Jadi dalam keluarga seperti itu, Bu. Kuncinya adalah selain memang berusaha memperbaiki diri dalam proses saling menolong-tolong dalam menjadi makin baik, tetapi juga harus memaafkan. Nggak akan orang ada yang nggak bisa dirubah, memang sudah segitu ya nggak apa-apa lah. Selama itu bukan perkara maksiatan yang besar seperti itu. Ya. Kayaknya harus dibuka 4 bulan. Patut banget. Kan saya ya. Sebelum pernikahan dengan Rasulullah kan juga dengan Sayyidin Aisyah. Ya. Pasti yang saya tahu itu masalahnya itu bukan ya, tidak sepele karena memang dia Zainab binti Habsyi itu sudah bertahun-tahun mencoba untuk mencintai, tapi akhirnya dia tidak mau. Gitu. Yeah, yeah. Jadi Bapak bilang, tidak masalah-masalah sepele. Kalau saya pribadi sih bukan sepele, cuman kalau yang masalah sepele-sepele itu ditumpuk, nanti jadi akumulasi. Gitu. Yeah. Jadi baiknya kalau dalam rumah tangga, saya bilang biarpun itu masalah sepele, dikomunikasikan, gitu. Dicari jalan tengah gitu. Untuk mencegah divorsi itu apa penghubungnya gitu. Tapi untuk kasus yang kayak seperti Zainab itu sebenarnya gimana Pak? Baik, tentang masalah perceraian secara umum ya. Memang perceraian itu sesuatu yang disukai oleh iblis, ya kan ya. Seperti saya sampaikan tadi, dan perceraian itu memang secara umum itu menimbulkan kerusakan yang besar. Kadang-kadang enggak, karena seperti bagi seorang wanita yang bercerai seperti diremukkan tulang rusuknya, ya seperti itu. Artinya perkara yang besar. Apalagi kalau kemudian sudah punya anak dan lain-lain, ya urusannya panjang seperti itu. Dan tetapi pada beberapa kasus itu bisa menjadi jalan keluar. Tidak ditutup di dalam agama ini tidak boleh bercerai. Karena itu kadang-kadang memang solusi bukan aib, kadang-kadang memang diperlukan. Kadang-kadang memang pada kondisi-kondisi tertentu maka solusinya yang diantara yang dua-duanya buruk lebih baik untuk bercerai. Kadang-kadang seperti itu. Maka seperti itu. Pada kasusnya pernikahan Zainab ya, kemudian di sini adalah memang itu juga bagian dari proses kenapa kemudian dia pada waktu memang ini kan memang ada tidak khufu sebenarnya dari awal. Tidak keseimbangan dalam pernikahan itu ada khufuan di situ, kemudian ketaatan beliau ketika dijodohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kemudian yang dia minta cerai apa? Kenapa? Karena saya khawatir kalau saya pertahankan saya tidak bisa berbakti kepada suami. Dia sudah merasa tidak suka dengan suaminya, kemudian dia takutkan dengan akhiratnya. Dia takut dengan akhiratnya. Seorang wanita yang soleh, dia kemudian sudah sama sekali tidak suka kepada ini. Makanya kan di dalam menikah itu memang disyaratkan juga harus melihat calonnya segala macam. Karena orang nggak bisa dinikahkan, nggak tahu ternyata masalah hati itu nggak bisa dipaksa. Memang cocok, memang senang segala macam. Dan kalau nggak, memang seperti itu harus dipahami, Karena dan kemudian yang dia dan memang harus seorang wanita menjadikan, saya tadi, seorang suami menjadikan istrinya jalan untuk masuk surga dengan berbuat sebaik-baiknya ke mereka jadi jalan masuk surga. Juga suami jadi jalan masuk surga seorang istri untuk dengan berbakti. Maka dia takut bahwa dia tidak bisa berbakti. Kemudian dia takut bahaya dengan akhiratnya. Maka dia meminta untuk bercerai seperti itu. Dan itu secara umum ya. Tapi ini kan bukan kasus yang umum, yang secara umum terjadi ya seperti itu. Banyak masalah-masalah yang lain yang terjadi di masyarakat dalam perceraian. Tadi dibilang masa sepele,
Karena sungguh saya ada orang yang kemudian bercerai kalau dilacak, kadang-kadang masalahnya tidak ada yang betul-betul serius, bisa terjadi seperti itu. Tapi memang tadi betul kalau masalah-masalah kecil, tetapi dibiarkan menumpuk-numpuk, lalu apa? Hilang yang namanya rasa cintanya. Sudah hilang, sudah mati istilahnya, seperti itu. Lalu alam, nggak tahu saya, bisa terjadi seperti itu, bisa jadi. Lalu alam. Silakan. Silakan. Oh, tadi Bu Rini mau tanya. Enggak. Mungkin bulan madu lagi. Silakan. Ya, you can ask. Tapi Pak bilang kalau kerusakan anak itu pada kesalahan laki-laki, yang bisa kasih gambaran. Kenapa bisa begitu? Ya, jadi ini pengamatan, kalau ini bukan hadis ya, tetapi pengamatan dari salah seorang ulama dan juga kemudian tentang masalah ini. Jadi pengamatan berdasarkan apa yang terjadi di masyarakat dan juga penelitian tentang orang-orang yang masuk penjara, ya, hasil penelitian data statistik itu mayoritas orang-orang yang bermasalah hidupnya di dalam penjara itu ternyata adalah permasalahan itu sumbernya dari masalah dari bapaknya terutama seperti itu. Jadi dan saya melihat ya contoh ada beberapa betul-betul terjadi di sekitar yang saya amati ya, artinya keluarga yang bapaknya rusak seperti itu, maka sangat sulit ya, misalkan di dalam istrinya, di dalam ibunya untuk mendidik ke anak-anaknya ya, anak-anak yang bermasalah lebih banyak walaupun ibunya berusaha seperti apapun, ketika bapaknya tidak peduli dan lain-lain, itu secara umum adalah sumbernya adalah lebih banyak dominan kepada bapaknya. Ada seorang bapak yang nikah, ada seorang wanita yang nikah dengan suami pertama, seorang yang sangat baik, kemudian nikah lagi dengan suami yang kedua yang tidak sebaik suami yang pertama. Ini ibunya sama, ya kan ya? Keturunannya bedanya beda banget anak-anaknya. Beda banget nih. Ibunya sama ini, bapaknya beda karena dia kemudian meninggal nikah lagi ya. Dan ini tidak cuma satu. Jadi dan juga ini hanya secara umum, tetapi tidaklah bersikap mutlak. Saya tidak berdasarkan hadis, ini pendapat ulama dan hasil beberapa pengamatan yang terjadi di masyarakat secara umum. Karena bapak itu memang ya secara umum punya pengaruh yang besar sekali di dalam keluarga ya, walaupun ibu tentu saja yang tiap hari mempengaruhi seperti itu. Jadi kalau kita lihat contoh-contoh sukses seorang ibu yang mendidik anaknya sukses, yang seorang janda, bukan berarti karena tidak bisa dia mendidik kalau sendirian, tetapi ketika bapaknya ada dan sikapnya buruk, lebih sulit secara umum, lebih banyak menimbulkan kerusakan daripada dari ibu. Dominan lebih banyak bapak anak-anak yang rusak dari sumbernya dari kerusakan di ayahnya secara umum. Walau alam. Saya tanya kalau keluarga saya sendiri kayaknya berbeda dengan saya gitu. Justru anak saya itu lebih dekat sama bapaknya dua-duanya gitu. Kalau misalkan terjadi sesuatu, saya pasti kalah sama bapaknya. Karena kalau dibilang ya mungkin lebih baik lah bapak ini, kalau dibilang lebih dia punya perbedaannya melebihi seorang istri karena anak-anak gitu. Ya makanya saya kalau itu memang karena bapaknya mungkin beda-beda laki-lakinya juga ya. Juga kadang-kadang pergaulan. Oh ya, bisa juga, betul pergaulan penting sekali juga. Salah satu konsep pendidikan anak adalah bagaimana kita memilihkan teman untuk anak-anak kita. Ya.
Ya. Silakan. Kalau anak misalnya menikah dengan seorang mu'alaf, Ya. orang tuanya nggak setuju, Ya. sedangkan ridhonya seorang tua itu kan untuk anak kan gimana ya, barokah atau gimana, pokoknya Ya. ridho orang tua itu lebih penting ya, Ya. untuk menjalankan suatu pernikahan atau kalau orang tua nggak meridhoi anak karena saling mencintai, habis itu dia seorang mualaf, apakah anak ini harus kawin lari atau gimana solusinya, Pak? Lari gitu. Ini anak perempuan atau anak laki-laki? Ya. Anak itu Ya. tanpa anaknya ini ragu-ragu, kalau orang tua aku nggak mau, aku harus bagaimana? Apakah harus memutuskan yang laki ini atau pasangannya, atau ada jalan yang lain? Baik. Kawin lari. Kalau Kebanyakan orang tuanya. Seberapa besar sih kalau seorang anak perempuan harus mendapatkan ridho dari orang tuanya? ya baik. Karena kan kalau zaman dulu mungkin nggak tahu ya, saya juga nggak hidup di zaman dulu. Kondisinya Ya. sekarang orang tua kan bukan mengatakan bahwa orang tua mungkin tidak luas wawasannya, cuma tidak ada ya seorang pun yang tahu masa depan seseorang. Ya. Pertama, Ya. hanya Allah yang tahu. Ya. Terus syarat orang tua biasanya mungkin banyak gitu. Sedangkan anak juga mungkin dengan kondisinya, ya tadi kan orang tua udah ngasih tahu, oh yang penting pertama agama misalnya. Ya. Pasangannya udah mualaf, Ya. masih nggak setuju lagi hal gitu kan ya, Ya. nggak sih Pak? Ya. Begini ya, kita ngomong mungkin lebih banyak di porsi sebagai orang tua ya. Saya lebih ngomong ke porsi kepada sebagai orang tua ya. Sebenarnya inilah yang saya ketika ditanya, mendidik anak itu lebih repot waktu kecil atau waktu besar? Lebih sulit waktu besar. Karena ada keputusan-keputusan besar. Menikah kan keputusan besar kan? Itu yang kemudian di sini bisa menimbulkan konflik. Bisa saja anak melarikan diri dan lain-lain. Maka sungguh di situ bagaimana membina komunikasi yang baik antara orang tua dengan anak. Itu yang terpenting. Memberikan solusi bahwa bukan, coba ya. Saya mau suka ngomong tentang bagaimana anak, kalau anak, coba contoh bagaimana kesabaran ya tentang masalah mendidik anak ya. Saya kasih contoh ya. Nabi Nuh. Anaknya kan kafir. Anaknya kan tidak mau ikut ketika ada banjir. Anaknya disebutkan di dalam Al-Quran, maka lihat. Ketika anaknya itu dipanggil, wahai anakku, ini sudah banjir ini. Anaknya maunya berenang itu, mau cari ke tempat gunung yang lebih tinggi, nggak mau naik kapal. Maka dipanggil anak dengan bahasa apa? Ya bunaya. Ya bunaya kalau bahasa Arab itu panggilan yang paling sayang kepada anaknya. Betul-betul pada saat sampai sudah separah itu dia tetap memanggil anaknya ya bunaya. Ya, karena kalau ngomong selesai masalah seperti itu, apalagi masalah nikah lari, pokoknya dengan gaya keras, gaya selesai, itu kan biasanya terlalu mudah. Wah sudahlah, pokoknya terserah kamu, kemudian hubungan menjadi rusak, hubungan menjadi putus. Ketika anak menjadi besar, bagaimana menjaga hubungan dengan baik, dengan menyampaikan dengan kelembutan, dengan menyampaikan dengan doa, dengan bahasa yang terbaik, dengan kesabaran, itulah yang untuk menyelesaikan masalah. Kita tidak bisa mengatakan menyelesaikan agama, ini seperti ini begitu saja, kalau tidak diterima gimana? Tidak bisa. Kadang-kadang kita harus memang, kalau saya hanya ngomong keridhaan orang tua dimanapun, dalam kondisi apapun, itu perkara besar. Iya, itu diadakan. Tapi tidak semua anak muda kan mau mendengarkan.
Anak-anak ABG, anak mau mendengarkan tidak mudah seperti itu. Maka kedekatan sama mereka itu lebih banyak menjadi kata penting. Kalau bagaimana mereka hanya menyadari bahwa orang tua itu bisa memberikan masukan yang bermanfaat dengan pengalamannya. Walaupun nanti dia yang menentukan, tetapi anak-anak betul lah. Tapi yang saya kasih contoh. Ini mungkin di diri saya. Anak saya tadinya yang paling kecil itu kadang-kadang menganggap dia bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Ketika dia kemudian saat ini saya makin dekat, kemudian dia kebentur dan dia melihat bagaimana bapaknya berjuang segala cara sampai segala macam, akhirnya dia selesai dari suatu masalah, maka dia menyadari, betul ya, ternyata kalau saya tidak dengarkan hanya pendapat saya sendiri, seperti beberapa teman saya yang kemudian fail dan lain-lain itu seperti itu, akhirnya dia menyadari kadang-kadang itu yang kita, kenapa? Karena kedekatan, kita berusaha mendengarkan dan lain-lain. Karena kalau hanya saya ngomong, oh anak ya harus mencari ridho orang tua, tetapi kalau anaknya nggak mau diapain? Kalau anaknya lari, coba kalau anak itu sudah mampu semuanya secara ekonomi sendiri. Ada seorang yang punya anak perempuan, tinggal di Amerika, kerja di Amerika, bahkan kerja di Navy atau apa katanya seperti itu. Tapi ketika orang tuanya kemudian tidak bisa menerima dan lain, akhirnya anaknya memutuskan apa? Putus hubungan dengan orang tuanya. Putus, nggak tahu sekarang anak itu. Misalnya ada kasus seperti saya ngomong, apakah itu menyelesaikan masalah? Tidak. Jadi maka di situ kuncinya adalah bagaimana mendoakan. Jangan pernah putus mendoakan. Yang kedua, kalau dari sisi orang tua ya, kemudian memberikan, kalau sisi sebelumnya tentu saja dengan memberikan ilmu agama, kadang-kadang tidak pahamnya, tetapi bagi anak tentu saja tahu. Kalau kita ke orang tua kita, sungguh ya, kalau kita ingin salah satu kunci masuk surga, kunci kebahagiaan itu adalah bagaimana kita membahagiakan orang tua. Tentu saja selama tidak melanggar syariat. Kalau ngomong seperti itu. Ridho orang tua tetap aja itu luar biasa, walaupun ada. Tentu saja kita punya, kalau menentukan pernikahan kita menentukan, tapi dengan bahasa yang baik, dengan hubungan yang baik. Tetapi di sisi orang tua kepada anak, apalagi anak-anak yang ABG itu nggak ada cara lain kecuali mendoakan, membina hubungan yang baik, komunikasi yang terbuka. Itu solusinya. Secara umum seperti itu, Bu. Saya tidak bisa menjawab dengan kalau sekedar ini kaidahnya seperti ini, maka juga tidak sesederhana itu masalah seperti ini. Seperti itu. Mudah-mudahan bisa menjawab. Baik, saya kira cukup ya, mungkin ya. Tema selanjutnya pasal Ar-Rahmaniyah. Mungkin ada yang mau sharing ya, saling sharing masing-masing. Coba mungkin Bu Kristi sharing membina keluarga sekian tahun, 40 tahun. Tidak. Pak Aslam tadi terkait apa namanya ridho orang tua. Ya. Saya pernah atau hadis atau apa kayak ridhollahi fi ridhol walidin wa sukhtullahi fi sukhtil walidin, kan? Ridhonya Allah adalah tergantung ridhonya orang tua. Ya murkanya Allah, murkanya orang tua. Nah itu bagaimana dengan ibarat kayak kasus yang tadi yang Pak Aslam ceritakan, apa anaknya di Amerika udah sukses segala macam, terus orang tuanya nggak ridho, akhirnya anaknya memutuskan. Apakah itu termasuk anak yang durhaka atau seperti apa kalau seperti itu? Ya, kalau dari sisi itu, kalau anak itu termasuk anak durhaka, iya. Ya, kalau ngomong tentang anak durhaka, anak yang memutuskan hubungan dengan orang tua durhaka. Memutuskan hubungan silaturahmi dengan orang tua termasuk anak durhaka. Iya, dari sisi itu anak itu durhaka, walaupun tetapi sungguh ini termasuk yang saya sampaikan. Salah satu ada hukuman yang Allah berikan kepada manusia yang tidak ditunda juga didapatkan di dunia selain di akhirat. Salah satunya adalah ketika durhaka kepada orang tua. Dia akan mendapatkan, orang durhaka tua akan mendapatkan apa? Makanya kalau kita banyak kesulitan, salah satunya cek bagaimana hubungan kita dengan orang tua kita.
Sungguh. Itu tentang seperti itu perkara yang besar, kita harus berhati-hati. Walaupun tidak berarti semua omongan orang tua disetujui, tidak. Tetapi dengan cara yang baik. Tetap menjaga perasaan, namanya ibu kita udah sepuh ya bu seperti ini, kemudian bagaimana menyampaikan aja dengan bahasa jangan sampai menyakiti, tetap menjaga hubungan dengan bersabar mencari keridhaan, dan itu kunci kebahagiaan kita. Kunci orang-orang yang sukses itu salah satu kuncinya dia orang-orang biasanya mayoritas dalam masalah dunia pun karena dia orang yang berbuat baik kepada orang tuanya. Sukses dalam keseluruhan loh. Kita nggak bisa melihat orang cuma sukses urusan dunia tapi hatinya kosong, keluarganya hancur lebur dan lain-lain. Banyak. Jadi orang-orang paling kaya, maaflah, orang paling kaya di dunia itu semuanya. Apakah mereka keluarganya kan bubar semua itu kan ya? Kalau yang orang nomor 1, 2 kaya terkaya di dunia saat ini misalkan seperti itu. Seperti itu, tidak, bukan itu aja kita yang cari, tapi betul-betul kebahagiaan yang komplit lah, komplit. Sumber kebahagiaan komplit kalau kita menjalankan agama, insya Allah urusan dunia juga Allah memberikan kemudahan, urusan keluarga, sukses di kerjaan jadi bos gitu, tapi kalau pecah dengan keluarga, pecah hubungan, ada yang nggak orang tua datang, ini big boss loh, anak saya sudah ngomong-ngomong sama saya misalkan, kan itu terjadi, apakah nikmat? Seperti itu. Salah satunya adalah jadi perkara besar tetap aja kalau ngomong mencari keridhaan orang tua seperti itu. Baik, saya kira juga moto Pak. Ya, Happy wife, happy life. Oh ya, iya. Dari tadi komentarnya pendek-pendek tapi baik, saya kira kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.